Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam websitenya www.radoinstitute.com. Dalam website tersebut saudara dapat melihat semua aktivitas dari pembelajaran statistik yang dilakukan oleh Rado Institut Statistik Online. Pada petang ini kita akan membahas mata kuliah analisis survival dengan subtopik adalah Newton-Raphson untuk campuran data sensor dan tak sensor pada distribusi log logistik. Nah, kita beberapa minggu yang lalu telah melihat bagaimana peranan Newton-Raphson terutama sekali dalam hubungannya untuk mengestimasi parameter dengan menggunakan maksimum log likelihood. Kita sudah bahas bagaimana dia satu parameter, dua parameter, fungsi densitas peluang tersebut, baik dari eksponen, Linley maupun Weibull. Dan kita sekarang tibalah saatnya untuk masuk bagaimana jika tercampur data tadi antara data sensor dan tak sensor. Tentu ada perbedaan tata cara dalam menggunakan Newton-Raphson ini untuk tujuan mengestimasi parameter dari suatu fungsi densitas peluang log logistik. Nah, fungsi densitas peluang log logistik yang disampaikan dalam buku itu adalah seperti persamaan 7.61 Ft sama dengan alfa dikali gamma dikali T berpangkat gamma kurang 1 dibagi dengan 1 tambah alfa T berpangkat gamma kuadrat. Sedangkan survivorship function-nya adalah 1 dibagi 1 tambah alfa T berpangkat gamma untuk T besar sama dengan 0, alfa besar dari 0, Y alfa besar dari 0, gamma besar dari 0. Di mana alfa dan gamma adalah parameter. Jika data sebanyak R itu data tidak sensor, T1 sampai TR tidak sensor, dan selebihnya yaitu dimulai dari TR tambah 1 hingga ke TN itu adalah data sensor yang menggunakan tanda plus sebagai ciri khusus untuk menentukan data tersebut data sensor. Sehingga katanya bahwa dengan menggunakan maksimum likelihood untuk mengestimasi alfa dan gamma, maka kita akan menyelesaikan dua persamaan berikut. Persamaan 763, 764, di mana persamaan berikut ini adalah persamaan log likelihood yang diturunkan secara parsial sekali atau turunan pertama parsial terhadap alfa, turunan pertama parsial terhadap gamma. Kalau kita lihat di buku, tentu yang diberikan hanya seperti ini. Dan menjadi tantangan bagi kita untuk membuktikan, untuk memahami lebih lanjut apakah memang 761 itu fungsi densitas peluang, bagaimanakah cara mendapat 762, bagaimanakah cara mendapat persamaan 763, dan bagaimanakah cara mendapatkan fungsi 764. Nah, tentu itu semua menjadi tantangan sebagai seorang matematika. Karena beban di matematika itu memang saudara harus paham. Kalau orang pandai memakai, kita pandai memakai dan paham. Ada dua sisi yang kita ambil, pandai memakai dan paham. Nah, kita lihat. Pada persamaan 761 diberikan bahwa Ft itu adalah fungsi densitas peluang. Alfa kali gamma dikali T berpangkat gamma kurang 1 dibagi 1 tambah alfa T berpangkat gamma kuadrat untuk T besar sama dengan 0. Wajib hukumnya bagi kita untuk menunjukkan integral min tak hingga sampai tak hingga Ft dt itu adalah 1. Ingat,
Ketika masih ditulis FT, maka batas min tak hingga sampai tak hingga merupakan bentuk umum. Ketika FT diganti dengan fungsi log logistik, alfa dikali gamma dikali T berpangkat gamma kurang 1 dibagi dengan 1 tambah alfa T berpangkat gamma kuadrat DT, maka batas berubah 0 sampai tak hingga. Karena di sini dikatakan T besar sama dengan 0. Buktikan, misal U-nya 1 tambah alfa T berpangkat gamma itu U. Tentu DU-nya adalah alfa gamma kali T berpangkat gamma kurang 1 DT. Nah, saudara lihat, kalau yang di bawah itu U kuadrat, yang di atas itu tentu DU. Karena tadi DU itu adalah alfa kali gamma kali T berpangkat gamma kurang 1 DT, itu adalah DU-nya gitu. Jadi integral kita sekarang integral 0 sampai T hingga DU per U kuadrat sama dengan min 1 per U. Tukar U dengan 1 tambah alfa T berpangkat gamma, masukkan nilai tak hingga pada T, 0 juga pada T, maka hasil integralnya itu adalah min 1 per tak hingga tambah 1. Sama dengan 1, karena kita tahu 1 per tak hingga adalah 0. Berarti memang betul lah fungsi tadi sebagai fungsi densitas peluang. Fungsi log logistik yang ditunjukkan pada 761 memang fungsi densitas peluang. Lalu kita berangsur ke distribusi fungsi atau disebut dengan cumulative distribution function. Dinotasikan dengan F besar. Kita tahu bahwa F besar itu adalah notasi dari peluang T kecil sama dengan T yang dicari dengan integral minta hingga sampai T Fx dx. Fx ini fungsi densitas peluang. Ingat kembali hubungan antara F kecil dan F besar. Oke, karena batasnya sudah sampai T, maka kita tukar dengan Fx dx. Mau Fs ds, Fx dx terserah. Tetapi jika Fx ini berubah menjadi fungsinya, fungsi log logistik, tentu alfa gamma X, tentu X di sini lagi berpangkat gamma kurang 1 dibagi dengan 1 tambah alfa X berpangkat gamma dikuadratkan dx. Maka batas berubah menjadi 0 sampai ke T. Kenapa 0? Karena yang mengakibatkan tadi dia diintegralkan 1 di sini tadi, batasnya adalah 0 sampai tak hingga. Maka di sini berubah menjadi 0 sampai T. Kenapa sampai T? Karena definisinya tadi probability T kecil sama dengan T. Tentu paling besar batasnya T. Ini dia. Nah, integralnya persis seperti integral ini tadi. Hanya membedakan kalau ini tadi 0 sampai tak hingga, kalau di sini 0 sampai T. Lakukan integral yang sama, permisalan yang sama, maka akan menghasilkan min 1 per 1 tambah alfa X berpangkat gamma untuk T 0. Masukkan T, ganti X di sini menjadi T, tentu min 1 per 1 tambah alfa T berpangkat gamma. Kalau diganti dengan 0, tentu minus-minus, tentu dia plus. 1 tambah alfa kali 0 berpangkat gamma. Berarti tambah 1. Tarik satunya ke depan, minusnya 1 kurang 1 per 1 tambah alfa T berpangkat gamma. Nah, ini disebut F besar atau kumulatif. Nah, setelah dapat kumulatif, baru dapat survivorship function, ST. Apa itu ST? 1 dikurang kumulatif. Sudah kita bahas. Berarti 1 dikurang 1 kurang 1 per 1 tambah alfa T berpangkat gamma. Habis 1 plus minus jadi plus 1 per 1 tambah alfa T berpangkat gamma. Jadi mudah sekali untuk membuktikan persamaan yang muncul tadi. Dan kita pun telah paham. Nah, setelah kita dapatkan nilai, telah paham probability density function, telah paham survivorship function, baru kita berangsur kepada
mendapatkan estimasi parameter dengan cara pertama memahami fungsi likelihood. Ingat, jika tercampur data sensor dan tak sensor, menurut pertemuan kita sebelum-sebelumnya, data tidak sensor diwakili oleh probability density function, data sensor diwakili oleh survivorship function. Makanya ini ada tanda plus, dan ia ini bergerak dari R tambah 1N untuk data sensor, dan data tidak sensor bergerak dari 1 sampai ke R. Nah, kalikan. Nah, ingat tadi seperti apa probability density function, tentu alfa kali gamma kali T1 berpangkat gamma kurang 1 dibagi dengan 1 tambah alfa T1 berpangkat gamma kuadrat dikali sampai R. Tentu kalau sampai R, alfa kali gamma kali TR berpangkat gamma kurang 1 dibagi dengan 1 tambah alfa TR berpangkat gamma kuadrat. Ini merupakan probability density function untuk data tidak sensor. Sedangkan di bawahnya seharusnya kalinya ke samping, ya, karena panjang maka kita sambung ke bawah. Ingat, S adalah survivorship function, yaitu 1/1 tambah alfa TR tambah 1 berpangkat gamma, tanda plus menunjukkan data sensor. Dari R tambah 1 dan seterusnya sampai ke N. 1/1 tambah alfa TN berpangkat gamma. Plus ini bukan menandakan dia plus gamma, bukan. Plus ini khusus hanya untuk membedakan ini rumus untuk survivorship function yang digunakan oleh data sensor. Ini adalah rumus untuk probability density function. Dia tidak pakai plus karena dia digunakan oleh data tidak sensor. Maka kalikan di sini ada alfa dikalikan sampai kali alfa sampai R, maka di sini muncul alfa berpangkat R. Gamma dikali gamma sampai ke R, maka muncullah gamma berpangkat R. Dan tentu T1 berpangkat gamma kurang 1 dikali T2 berpangkat gamma kurang 2 dan seterusnya dikali TR berpangkat gamma kurang 1 tentu dinotasikan dengan tanda hasil kali I dari 1 hingga ke R untuk TI berpangkat gamma kurang 1. Dibagi dengan 1 tambah alfa T1 berpangkat gamma kuadrat dikali seterusnya sampai 1 tambah alfa TR berpangkat gamma kuadrat, cukup dinotasikan dengan menggunakan tanda perkalian I dari 1 hingga ke R, 1 tambah alfa TI gamma kuadrat. Ingat, kenapa sampai ke R? Karena ada data tidak sensor sebanyak R. Dan kali lagi sisanya untuk data sensor, yaitu 1 ini karena 1 kali 1 kali 1 seluruhnya 1 ya 1 aja lah. Dibagi dengan tanda perkalian I-nya dari R tambah 1 hingga ke N untuk 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. Ini kalikan terus, maka ini hasilnya. Nah, tiba di sini disebut sebagai fungsi likelihood. Nah, setelah kita dapat fungsi likelihood, tentu kita beranjak kepada langkah kedua, yaitu fungsi log likelihood namanya lagi. Apa itu fungsi log likelihood? Melogaritma naturalkan fungsi likelihood, notasinya L kecil. Nah, ini dia. Jadi karena tadi hasil kalinya tadi ada probability density function dikalikan dengan survivorship function, kalau logaritma tentu ditambah. Okay? Kenapa log ini tambah? Ingat, logaritma A tambah B tentu logaritma A kali B, logaritma natural A kali B tentu logaritma natural A tambah logaritma natural B. Ini cara biasa.
Kenapa tadi ini tambah? Tadi kan kita melogaritma naturalkan likelihood. Kita tahu likelihood tadi hasil perkalian antara probability density function sampai ke R data tidak sensor dan dikalikan lagi dari R tambah 1 hingga ke N untuk data sensor. Makanya juga kalau kita logaritma secara keseluruhan tentu dia menjadi logaritma alfa berpangkat R logaritma natural. Ingat, ini artinya logaritma natural alfa berpangkat R, gamma berpangkat R, kali hasil perkalian I dari 1 hingga ke R untuk TI berpangkat gamma kurang 1, dibagi dengan hasil perkalian I dari 1 hingga ke R untuk 1 tambah alfa TI berpangkat gamma kuadrat, ditambah logaritma natural 1 per hasil perkalian dari R tambah 1 hingga ke N untuk 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. TI-nya apa? Merujuk kepada data sensor. Jadi kalau sudah sini tentu kita selesaikan aja. Ini kan log alfa R tentu R log alfa. Log gamma R log gamma. Ini gamma kurang 1 summation log T. Nah, ini kan ini ada berpangkat nih. Logaritma kali tentu summation. Karena gamma kurang 1 konstan tarik keluar. Kenapa dia konstan ke depan? Ya karena di atas tadi. Karena TI berpangkat, ingat log A berpangkat B, B log A. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena kan dia di bawah nih. Log A per B, tentu log A kurang log B. Maka dikurang. 2-nya tarik ke samping. Berarti kurang 2. Sigma log 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. Dikurang logaritma natural 1 0, maka dibagi kurang, maka di sini kurang log 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. Nah, tiba di sini disebut dengan log likelihood. Nah, merubah log likelihood ini jangan sampai salah dan jangan sampai tak ngerti gitu. Ingat sifat log A kali B sama dengan log A tambah log B gitu. Log A berpangkat B, B log A, logaritma natural 1 dia 0. Logaritma natural A kali B kali C kali D pasti nanti logaritma natural A tambah logaritma natural B tambah logaritma natural C tambah logaritma natural D. Nah, tuh. Yang seperti ini jangan sampai tidak tahu lagi kenapa dia pakai tanda tambah di sini Pak. Itu jangan sampai nggak tahu. Kenapa harus kurang 2 Pak? Nah, ini kan 2-nya pangkat, tinggal tarik ke depan aja. Kenapa pakai summation tanda sigma? Karena di sini kali. Yang kayak gini kalau salah juga itu keterlaluan. Nah, setelah kita peroleh logaritma natural dari likelihood atau kita sebut dengan fungsi log likelihood, tentu kita bisa masuk kepada turunan parsial pertama. Karena parameternya ada 2, yaitu alfa dan gamma, tentu turunannya juga ada 2. Oke. Ini yang pertama turunannya, kita turunkan pertama terhadap alfa, ini dia, turunkan terhadap alfa, yang ini kita turunkan terhadap gamma. Nah ini yang seperti ini jangan sampai salah lagi. R per alfa kurang 2, nah jangan sampai salah lagi. Jadi kalau mau kita lihat agak dari mana R per alfa 2 kita turunkan terhadap alfa, lalu turunkan terhadap gamma, itu yang hal seperti itu jangan sampai salah. Jadi kalau kita lihat, ya, tadi log likelihood-nya ini. Oke. Jadi kalau mau kita turunkan terhadap alfa tentu R per alfa. Karena turunan logaritma itu terhadap alfa kan 1/alfa.
Ini 0 karena tidak ada alfa. Ini 0, tidak ada alfa. Nah, di sini ada alfa. Bagaimana cara menurunkan? Ingat turunan logaritma natural X kuadrat apa? Tentu 1/X² dikalikan turunannya 2X. Gitu kan? Nah, jadi kalau turunan log 1 tambah alfa T berpangkat gamma tentu 1/1 tambah alfa T berpangkat gamma kali turunan ini terhadap alfa. Apa turunan terhadap alfa? Tinggal T berpangkat gamma. Jadi turunannya kurang 2 sigma TI berpangkat gamma per 1 tambah alfa kali TI berpangkat gamma. Nah, itu yang ditunjukkan oleh teori kita tadi. Jadi minus 2 sigma TI berpangkat gamma dibagi dengan 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. Nah, ini tadi dia kan nampak 2 kurang 2 sigma TI berpangkat gamma dibagi 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. Sama, hanya bedanya tandanya ini menggunakan tanda plus untuk menunjukkan sensor. Kalau dia tadi pakai 2 ya kan tadi memang ada 2 tadi. Karena ada kuadratnya. Kalau untuk data tidak sensor dia kan tidak begitu. Oke. Nah, terhadap alfa. Sekarang kita turunkan terhadap gamma. Oke, terhadap gamma. Nah, perlu kita ulang kembali kalau diturunkan terhadap gamma, saya selalu mengingatkan jika ada fungsi Y sama dengan X pangkat A, kalau diturunkan terhadap X tentu hasilnya alfa kali X berpangkat alfa kurang 1. Tetapi jika fungsi tersebut berbentuk Y sama dengan alfa berpangkat X, kalau kita turunkan terhadap X tentu dia menjadi AX logaritma natural A. Contoh fungsi ini tadi kalau kita turunkan terhadap gamma, tentu ini 0, tentu ini R per gamma. Nah ini anggap ini sebagai U, anggap ini sebagai V, maka UV absen. Tentu 0 karena tidak ada gamma, tapi VU absennya sigma log T kali U absen. U absennya apa? 1 karena diturunkan terhadap gamma. Maka yang ini menjadi sigma log T. Nah yang ini, ini tadi dia. Turunannya bagaimana? Turunannya min 2 summation 1/1 tambah alfa TI berpangkat gamma kali turunan di dalam. Nah, turunan di dalam itu lihat alfa TI berpangkat gamma. TI berpangkat gamma kita turunkan terhadap gamma. Tentu dia menjadi TI berpangkat gamma log TI. Ada alfa di sini. Jadi hasilnya min 2 sigma logaritma natural 1/1 tambah alfa TI berpangkat gamma kali dengan alfa TI berpangkat gamma log logaritma natural TI. Kenapa? Karena TI berpangkat gamma kita turunkan terhadap gamma. Karena pangkatnya ini merupakan variabel gitu. Jadi beda ya, beda kalau pangkatnya variabel tentu menjadi. Jadi hasil akhirnya apa? Min 2 sigma alfa TI berpangkat gamma log TI dibagi dengan 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. Sama dengan ini. Bedanya tanda 2 aja kan. Tanda 2 ini kan muncul dari sini tadi. Nih. Jadi yang sebelah dalamnya kan sama aja. Hanya bedanya ini TI plus. TI plus itu data sensor. Maka hasilnya pasti nanti kurang sigma alfa TI berpangkat gamma pakai plus log TI pakai plus dibagi dengan 1 tambah alfa TI berpangkat gamma pakai tanda
plus menunjukkan dia sebagai data yang sensor. Sekali lagi ingat, TI berpangkat gamma kalau kita turunkan terhadap gamma artinya gamanya itu sebagai variabel. Nah, makanya tadi ini dia nampak kan? Alfa TI berpangkat gamma log TI. Nah, TI berpangkat gamma log TI itulah yang kita katakan tadi dia gamanya berpangkat. Jadi gamanya menjadi variabel bukan konstan. Nah, menurut maksimum likelihood kita memerlukan komponen menurut Newton-Raphson untuk dua variabel kita memerlukan komponen dari matriks Hessian. Matriks Hessian itu kemarin teorinya terdiri dari elemen 2 kali 2 yang mana elemen baris pertama kolom pertama turunan kedua dari turunan parsial kedua alfa. Artinya fungsi yang ini tadi kita turunkan sekali lagi terhadap alfa. Tentu dia menjadi minus R per alfa kuadrat nih. Nah kalau ini bagaimana cara menurunkannya terhadap alfa? Ingat U per V. Ini U, TI berpangkat I itu U1 tambah alfa TI berpangkat gamma itu V. TI berpangkat gamma U, 1 tambah alfa TI berpangkat gamma itu V. Jadi V U absen pasti 0. V U absen karena ini tidak ada notasi alfa pasti 0. Tambah UV absen tambah 1, ini TI, tambah UV absen, TIY, V absennya apa? Ingat V absennya adalah TIY itu sendiri. Kenapa? V-nya kan 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. Tentu V absennya terhadap alfa tinggal TI berpangkat gamma. Makanya di sini muncul TI gamma kuadrat. Nah, boleh. Kalau membuat TI gamma dalam kurung kuadrat boleh. Atau TI 2 gamma boleh, TI berpangkat 2 gamma boleh. Dibagi V up V kuadratnya ini. Nah, inilah dia. Yang di sebelah jangan mikir sama aja bentuknya kan sama fungsinya maka dapat yang di sebelah ini, yang ini ngikut aja. Hanya berbeda tanda plus, tanda 2-nya tadi berbeda. Kita tahu dari mana datangnya. Oke? Itu kalau diturunkan terhadap alfa. Oke, ini tandanya minus ya. Dirubah nanti di rumah ini minus. Oke. Karena di sini minus, di sini juga tandanya minus. Jadi jangan hati-hati ya. Hati-hati sekali lagi nanti dirubah ini tandanya minus. Lalu inilah yang disebut dengan notasi untuk baris pertama kolom pertama. Minus R per alfa kuadrat minus 2 kali sigma TI berpangkat 2 gamma bagi 1 tambah alfa TI berpangkat gamma kuadrat dikurang dengan sigma TI 2 gamma plus TI plus 2 gamma. TI plus berpangkat 2 gamma dibagi dengan 1 tambah alfa kali TI plus berpangkat gamma dikuadratkan. Nah berikutnya adalah ini diturunkan sekali lagi terhadap gamma. Maka ini menjadi elemen baris ke-1 kolom kedua untuk matriks Hessian. Jadi kalau kita lihat kalau kita turunkan terhadap gamma tentu menjadi di sini pasti 0. Ini 0. Nah ini sama dengan tadi. U per V. Cuman turunannya agak kompleks sedikit. Ingat U per V, V U absen. 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. U absennya hati-hati. Kita turunkan terhadap gamma menjadi TI berpangkat gamma log TI. Nah makanya di sini muncul TI berpangkat gamma log TI. Oke. V U absen. V-nya 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. U absennya TI berpangkat.
Nah ini TI berpangkat gamma log TI. Kurang UV absen. Tadi VU absen, UV absen. U-nya TI berpangkat gamma. V absennya apa? V absennya turunan ini. Apa dia? Alfa TI berpangkat gamma log TI. Makanya di sini alfa TI berpangkat gamma log TI. Dibagi V kuadrat 1 tambah alfa TI berpangkat 2. Yang sebelahnya sama saja bentuknya, hanya menggunakan bedanya tanda plus. Jangan dipikir pula lagi, karena bentuknya kan sama ini sama, bedanya hanya menggunakan tanda plus. Yang bedanya kan di sini pakai tanda 2, di sini tidak gitu. Maka kalau udah dapat yang di atas, yang di bawah ngikut saja, jangan pusing karena bentuknya sama. Kita ada cek tadi. Nah, di sini kita sederhanakan. Alfa TI log alfa TI berpangkat gamma, kok Y gamma. Alfa TI berpangkat gamma log TI. Di sini sama. Alfa TI berpangkat gamma log TI. Berarti kalau kita kalikan ke dalam, tinggallah dia TI berpangkat gamma log TI tambah alfa TI berpangkat gamma log TI kurang TI berpangkat gamma alfa TI berpangkat gamma log TI. Maka dia tinggal, kalau itu yang di atas tinggal TI berpangkat gamma log TI. Ini dia. Per 1 tambah TI gamma kuadrat. Sama mengikut aja yang di belakangnya nih. Karena bentuknya kan sama. Oke, hanya bedanya TI plus. Maka saudara lihat sepanjang tali beruk turunannya, kalau kita lihai dan hati-hati akan menghasilkan bentuk yang sederhana seperti ini. Ingat peranan V per U per V itu U per V, VU absen kurang UV absen per V kuadrat, jangan lupa. Apa yang sebagai U, apa yang sebagai V, jangan lupa. Nah ini adalah pengisi dari elemen baris pertama kolom kedua. Nah begitu matematisnya harus kita lahap, harus kita pahami. Karena kita orang matematis loh. Matematis itu tidak boleh sedikit pun ada kesilapan. Oke. Nah sekarang kita lihat. Ini tadi turunan terhadap log lalihut, turunan parsial pertama terhadap gamma. Ini tadi udah kita bahas. Nih. Nah kita ingin mendapatkan turunan ke parsial kedua terhadap lambda. Jadi kita turunkan yang ini terhadap lambda. Hasilnya harus sama dengan fungsi yang tadi. Turunan parsial pertama terhadap alfa yang kita turunkan kembali terhadap gamma harus sama dengan turunan parsial pertama terhadap gamma yang kita turunkan sekali lagi terhadap alfa. Coba lihat hasilnya sama. Jadi kalau kita turunkan terhadap alfa ini pasti 0. Ini pasti 0. Nah di sini ingat lagi rumus U per V. VU absen maka dia 1 tambah alfa TI. VU absen. U absennya di sini ada alfa TI berpangkat gamma. Pasti alfanya hilang. Nih alfanya hilang TI berpangkat gamma log TI karena kita turunkan terhadap alfa. Kurang UV absen. U-nya tetap alfa tambah TI log TI. V absennya apa tinggal? TI berpangkat gamma. Ini TI berpangkat gamma. Per V kuadrat. Sekali lagi kalau dapat yang bentuk ini jangan lagi sama dia bentuknya. Fungsinya sama kok. Hanya bedanya 1 pakai 2, udah kita keluarkan 2-nya. Yang 1 di sini tidak pakai 2. Beda kedua di sini pakai plus, tidak pakai plus, di sini pakai plus. Jadi sama saja. Nah, jadi kalau kita teliti, kalau kita keluarkan semua yang sama, hasilnya akan sama persis dengan pengisi elemen baris pertama kolom kedua.
Nah, ini gunanya pengisi elemen baris kedua kolom ke-1. Nah, udah ada semua. Jadi sekali lagi hati-hati turunannya, hati-hati turunan. Lalu yang terakhir apa? Pengisi elemen kedua kolom kedua, apa dia? Turunan pertama parsial log likelihood terhadap gamma tadi kita turunkan sekali lagi terhadap gamma, ini dia. Sepanjang tali beruk. Tanda minusnya itu seharusnya ke samping, kita buat ke bawah. Itu pun dia tak cukup. Jadi kalau kita turunkan terhadap gamma, tentu di sini minus R per gamma kuadrat nih dia. Ini 0 karena nggak ada gamma. Nah di sini hati-hati lagi. U per V. U per V. V U absen. V-nya 1 tambah alfa TI berpangkat gamma. U absennya ingat. Apa U absennya? Berarti alfa TI berpangkat gamma ini 2 kali log TI-nya nanti. Alfa TI berpangkat gamma log TI kali log TI. Makanya 2 kali muncul log TI-nya. Maka jangan salah. V absen. Oke, dikurang dengan VU absen. V-nya alfa TI log TI ini V-nya. Dikali U absen. U absennya apa? V. U kali UV absen. U-nya tetap, V absennya alfa TI gamma log TI. Maka di sini alfa TI gamma log TI. Dibagi dengan V kuadrat. Atas yang positifnya sama. Ikut saja bentuk di atas ini. Berubah T ya pakai tanda plus. Maka kalau kita jeli di sini kita lihat di sini ada alfa TI gamma log TI. Kalau kita kalikan ke dalam kan alfa TI berpangkat gamma log TI dikali dengan alfa TI berpangkat gamma berpangkat gamma log TI. Di sini kan juga alfanya ada 2. Alfa kali alfa TI berpangkat gamma log TI kan habis. Tinggallah bentuk yang sederhana yaitu alfa TI berpangkat gamma log TI. Nah, itu dia. Bentuk yang di belakangnya jangan hiraukan, dia sama aja. Ikut aja, sama dia. Ini perjalanan perbincangan kita sore, kita menghadapi fungsi yang sepanjang tali beruk gitu. Tapi disitulah nikmatnya matematika tadi. Semakin rumit yang kita pelajari, kita semakin mendapat ilmu. Kalau hanya mau berbicara 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, 4, jadi anak SD aja loh, nggak usah kuliah. Kalau anak kuliah ya mainannya ya ini semua. Fungsi-fungsi sepanjang tali beruk yang kita hadapi. Nah inilah pengisi dari matrik Hessian untuk elemen baris kedua, kolom kedua. Jadi matrik Hessiannya kita sudah dapat. Sudah dapat matrik Hessiannya. Jadi kalau begitu, kalau kita terapkan metode Newton-Raphson, itu kan tinggal masukkan rumus saja. Diberikan data, ketemulah hasilnya. Jadi tidak ada yang rumit. Jadi kalau kita lihat minggu yang lalu kita katakan bahwa rumus iterasi Newton-Raphson itu theta iterasi KS tambah 1 sama dengan iterasi KS kurang nida matrik Hessian inverse dikali turunan parsial pertama. Nah ini tadi yang baru kita bahas, ini matrik Hessian untuk baris ke-1 kolom ke-1, baris Hessian baris ke-1 kolom kedua, matrik Hessian baris kedua kolom ke-1, matrik Hessian baris kedua kolom kedua. Ini untuk L absen tetanya tadi, turunan parsial pertama terhadap alfa, turunan parsial pertama terhadap gamma, ini alfa 0, gamma 0. Nah sekarang jika diberikan data, ada 19 pasien penyakit kanker. Dibedakan data sensor dan tidak sensor. Ini data tidak sensor, ini data sensor.
ini nilai alfa awal 0,2, ini nilai gamma awal 0,1. Kalau saya suruh sebanyak 17 iterasi, kemungkinan dia tidak akan berubah lagi. Nah, inilah yang saya titip kepada saudara untuk dikerjakan secara kelompok atau individu yang saya anggap sebagai ujian akhir semester. Jika nilainya tidak berubah sampai ke 17 iterasi, Anda adalah benar. Tapi kalau masih berubah, maka Anda belum benar. Coba terus sampai iterasi keberapa, dia tidak akan berubah nilai-nilai yang diberikan. Jadi kalau kita lihat, jadi R-nya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 R, data tidak sensor. Dan ini data sensor. Jadi data sensor ini larikan ke rumus Survey-Force function. Ini larikan ke rumus. Ikut aja ini matriks Hessiannya ada. Nah, nanti dalam operasi menggunakan tanda plus, jangan digimbahkan pula plusnya. Hasil akhirnya tetap itu juga. Ya. Jadi 3 plus tambah 4 plus. Seperti 3 plus tambah 18 plus. Nanti operasi akhirnya tetap 11 juga. Itu hanya untuk membedakan letaknya. Data yang sensor letakkan pada rumus Survey-Force function. Data yang tidak sensor letakkan kepada rumus probability density function. Kan kita udah bedakan, ada rumus tanda plus, ada rumus yang tidak tanda plus. Semuanya ada, data ada, nilai awal ada, turunan rumus ada, kalau tak dapat juga keterlaluan. Jadi kita sudah masuk ke dalam hal yang terpenting dalam Survey-Force function, makanya tidak ada keraguan bagi saya untuk melepaskan saudara untuk melaksanakan kerja kelompok. Saya harapkan itu dapat dicari sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.